Ya, Danin Gumbyung, karena Gumbyung gabungan daripada Jacob dengan Bungbung, karena Kak Dini anak ngai Bungbung tuh joget Bungbung. Kak lahir sebetulnya lahir tahun 1952. Latar belakang bernama Maditrip karena bapak dari konduktur kernet bis, ada CP bis di sini jalan ke Denpasar, namanya CP Trip ya. Jadi kernet dari sini ke Denpasar. Jadi begitu datang, karena 2 minggu, kadang-kadang bisa 3 minggu di Denpasar. Begitu datang mungkin udah 5 harinya udah lahir Kak. Oh ini Kak nih bapak nih trip teke, itu ceritanya. Makanya dari bis trip ya, makanya bernama Madi Trip. Kak dilahirkan dengan seorang seniman juga. Bapak Kak jadi seniman dari Kumpi, Peka, bapak ini udah keturunan generasi, jadi sudah generasi keempat Kak. Dari Kumpi, dari kakek, dari bapak. Nah, jadi Kak lahir tahun 52, sudah tahu main gamelan, sudah diajak untuk latihan sama bapak untuk joget Bungbung dulu. Tahun 51 sudah 51 Beka baru di dibunting. Jadi tahun 52 udah lahir, tahun 57 sudah diajar main gamelan. Tahun 57 baru berapa tahun itu? Iya, baru 5 tahun kan udah senang sekali dengan gamelan. Tahun 67 SMP sudah ada sekretari kedua, sampai ujian tak ikut, ujian di Kekeran, ada sekretarinya pentas di Denpasar. Lebih baik ikut main gamelan daripada ujian. Itu menekuni gamelan, korban sertifikat sebetulnya, ijazah tak punya lalu SMP, jadi kehilangan ijazah. Jadi dari tahun itu berkembang sampai tahu ke luar negeri tahun 81 ke Itali. Orang Gianyar yang jemput ke sini. Orang Gianyar berapa orang pintar di sana. Kenapa Kak dicari sini? Nah, itu terus sampai 2005 di Amerika, di Perancis. Jangan bilang dah keliling Eropa udah dari tahun 94 sampai 2002 non-stop itu. Ya, jadi dari tahun 2004 sampai 2005 di California 1 tahun, 3 kali sana. Itu Belanda, Hongkong terakhir. Kalau di Asia udah semua sampai ke Brunei Darussalam. Gumbyung Beka tertarik kan latar belakang kan anak doken Jago Gimbrani. Jago kan tua 4 nada kayaknya
seperti angklung kelentangan tuh jemaah. Begitu langsing bas meniru gati gitu, kengkenan jadi pang dadi len gitu. Latar belakang ini dong jegog nih. Jadi karena nada itu beberapa dua nada itu ada jo terlalu tinggi itu aja rendah aja terlalu tinggi, jangan bin selahnya itu. Saya danin gumbyung karena gumbyung gabungan daripada jegog dengan bumbung, karena kak dini nangai bumbung tuh joget bumbung itu. Jadi gumbyung itu gabungan joget sama gumbyung sama jegog. Awal mulanya kan buka tain ke Amerika gitu. Di Amerika di dari California di Sekarjaya, grup Sekarjaya ngajain gong kebiar pertama selain jegog. Udah itu ada jegog, bisa Pak bikin komposisi untuk jegog. Kenapa kita orang Bali nggak bisa kan gitu ya? Harus dipaksakan waktu itu. Itu makanya dari sana timbul, saya harus membuat ini. Datang dari California baru bikin jegog ke gumbyung. Dan ke tahun berapa tuh dek? Itu dapat juara 1 terbaik. Baru sekali tampil di PKB. Yang itu namanya barangan. Yang itu kalau di saya ambil di jegog namanya. Yang itu 3 barangan, tapi ada disimpan karena supaya enggak pecah nanti. Karena pakai contoh aja yang di luar 1. Itu barangan 3, kantil ada 2, kan 5 baru. Undir ada 2, 7, jegog ada 2, 9, kendang 2, 11, kecek, penuh, mungkin 15 orang. Ya, dia sampai 17 dengan suling. Cara memain karena dua fungsi ya, nada dari jegog ke gumbyung, tapi harus kayak yang punya idenya memainkan gimana perpindahan nada aja itu sebetulnya harus pintar-pintar itu. Dari perpindahan memang agak sulit dari nada gumbyung ke jegog, harus betul-betul menguasai nada gumbyung ini. Kalau bahan kan gampang di sini, basis bambu. Ya, basis bambu. Yang sulit kan jegognya itu, jegog yang besar sampai panjang berapa itu? Ada sampai 4 meter sampai. Itu yang paling berat itu. Bikin jegognya itu paling berat. Susah memang gimana ya, tapi tidak takut dengan susah, itu ujian seniman itu. Maunya ada yang mengembangkan, masih ada koordinasi seperti di Lokepakse mau ujian pakai gumbyung, masih minjem di sini nanti. Pakai ujian dia sekolah di isi suluk. Ya, nanti ujiannya pakai gumbyung ini. Ya, ini udah meluas ini sebetulnya. Yang artis dari Jakarta siapa namanya, ada di video. Ada artis nyadantur dek, nyadantur. Ya nanti bisa dilihat itu, mungkin tahu. Nah, di Desa Munduk itu ada alat musik gumbyung atau gamelan khas Bali. Kedengeran banget tuh musiknya. Musik tradisional gombyong, tapi ya kayak gamelan. Desa Munduk, wow, what experience. Kapan lagi ya kita bisa kenal sama orang maestro yang invent instrumen
kecil, lebih halus, terus build up, dek dek dek, baru dibanting-banting lebih kencang. Ternyata yang main itu anak-anak muda ya, seru banget. Jadi memang mereka berlatih secara teratur, seminggu sekali, tidak harus menunggu ada pertunjukan. Dan yang aku suka adalah energinya. Gombyong ini dibuat sebagai hiburan. Zaman-zaman Bali tuh mau dijajah sama Jepang. Instrumen gambyong ini menarik karena maestro ini dia ketemu beberapa nada yang lebih tinggi, lebih rendah dari instrumen biasa yang ada di situ. Ada banyak lagu-lagu yang baru yang bisa diimprov sama musisi yang diangkat dari daerah situ. Anak-anak muda, dewasa, itu semua bangga banget bisa main instrumen-instrumen yang dibikin dari maestro di situ. Mungkin bisa contohin lagu, satu lagu? Ya. Seneng rasanya, ternyata masih banyak banget generasi muda tuh yang masih mau memelihara potensi dan adat yang diwariskan oleh pendahulu mereka. Ini exciting banget karena anak-anak muda tuh pengen terusin aktiviti gamelan gombyong yang dimulai dengan Pak Made ini. Kita harus selalu jaga seni dan yang namanya khas seninya Bali, dan Jangan sampai punah ya. jangan sampai punah. Dan ini semua energi di sini positif ya, dan anak-anak lagi having fun, dan kita harus selalu Enggak, sebetulnya kan menghimbau anak-anak yang ada di catur desa sampai ke Banyuwangi Sekali Putih, sampai orang luar juga mau belajar ke sini, orang dari luar desa sini, sampai dari Lokopaksa, dari Singaraja ada. Itu Kak minta juga sama generasi anak-anak sekarang untuk menekuni tradisi yang Kak kembangkan ini, seperti gombyong ini. Bukan gong kebiar aja, bukan joget aja. Karena gombyong ini sudah dianggap bagus sekali dari isi, dari unun, sudah banyak yang juga artis dari Jakarta. Kenapa Pak bisa sampai berkembang begini? Ya. Kalau ini tidak ditekuni, mungkin aja rugi Kak. Ada pokok dari jago. Jago, gombyong,